supaya ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu, kami semua yang mendengarnya diberkati dan diubahkan. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengalaskan doa ini. Amin. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan belajar satu tema yang saya beri judul Menjadi Saksi Bapak Ibu. Sebab ketika seseorang mengaku sebagai orang yang mengiring Tuhan, ketika seseorang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya bahwa seseorang tersebut sedang mengambil satu tanggung jawab yang besar Bapak Ibu, yaitu harus menjadi saksinya. Harus menjadi saksinya Bapak Ibu. Sebab ini adalah natur. Ini adalah keadaan yang seharusnya dilakukan oleh semua orang yang mengiring Yesus. Bagaimana Pak kalau kita sebagai orang yang mengiring Yesus tapi kita tidak bersedia menjadi saksinya? Berarti orang-orang seperti itu, orang-orang yang demikian tidak pantas disebut sebagai orang percaya atau orang yang mengiring Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, menjadi saksinya itu harus menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah kehidupan yang dilakukan di dalam setiap kehidupan kita dari detik-detik hidup kita, Bapak Ibu. Di dalam Kisah 1 ayat 8, ini satu pernyataan yang sangat penting. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengiring Yesus, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak harus menjadi saksi Tuhan Bapak Ibu. Menjadi saksi Tuhan ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Karena orang-orang yang percaya Bapak Ibu jika belajar kekristenan pada abad mula-mula, para murid yang memulai, dia mengatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu aniaya, dia menjadi Tuhan dan kami adalah saksinya. Dan kalau Bapak Ibu belajar sejarah para martir mereka sampai disebut sebagai orang seperti Yesus, seperti Kristus. Sehingga muncul nama Kristen itu akibat dari orang-orang yang bersedia menjadi saksi. Saya membaca buku martir, itu mereka yang dianiaya, disuruh menyembah Baal atau berhalanya dari kaisar. Mereka mengatakan lebih baik aku mati seperti saudara-saudaraku. Ada yang mereka mati karena begitu marahnya kaisar kepada kekristenan, ada yang dibalut dengan lempengan lilin, 4-5 orang diikat, dibalut dengan lempengan lilin, dinyalakan sampai dia mati di pesta kaisar. Ada yang diikat tubuhnya satu dengan yang lain,
ditarik dengan binatang sampai putus. Ada yang diikat, ditaruh di tempat lapang di mana biasa gladiator dilepaskan. Mereka diikat, kemudian binatang buas dilepaskan. Mereka nyanyi sampai suaranya hilang habis karena mereka dimakan oleh binatang. Mereka tidak menjadi kecewa ketika mereka menjadi orang percaya. Dan mereka mengatakan kami adalah saksinya, Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa kalau dulu Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Itu tidak menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita ini telah menjadi pertaruhan. Pertaruhan dari pribadi Allah, Bapak Ibu. Sebetulnya sadar atau tidak sadar, sebetulnya Bapak Ibu, semua umat beragama, semua umat yang memeluk agama, umat beragama itu Bapak Ibu, itu menjadi pertaruhan dari Allah yang disembahnya. Sebetulnya. Apakah Allah yang disembahnya itu Allah yang benar atau tidak? Apakah Allah yang disembahnya itu berkualitas atau tidak? Itu yang menjadi pertaruhan itu sebetulnya umat yang memeluk agama itu. Begitu Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan berkata kamu akan menjadi saksiku di dalam Kisah 1 ayat 8, di sini termuat pengertian bahwa kitalah yang menjadi pertaruhan dari kehormatan Allah. Kalau agama, Bapak Ibu melihat agama, umat beragama, itu kan mencoba membuktikan Allahnya, membuktikan kebenaran Allahnya, mencoba untuk menampilkan keperkasaan Allahnya. Bapak Ibu kalau melihat umat beragama itu mencoba untuk menampilkan kehebatan Allahnya itu, rata-rata Bapak Ibu pada umumnya itu mereka mencoba menampilkan untuk membela Allahnya itu rata-rata menggunakannya dengan fisik Bapak Ibu. Dengan fisik. Hal ini tentu berbeda Bapak Ibu. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang percaya. Sebab Bapak Ibu, Allah orang percaya, saya mau katakan adalah Allah yang bermartabat. Dengan martabatnya yang sempurna itu, maka Allah bukan Allah yang kampungan kalau saya bilang. Kita tidak boleh membuktikan kebenaran Allah, kehebatan Allah dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Kalau agama-agama pada umumnya itu kan mencoba untuk membuktikan Allahnya hebat lewat apa biasanya? Lewat fisik kan? Orang Kristen yang dewasa tidak boleh demikian, Bapak Ibu. Itu anak-anak. Itu anak-anak. Saya teringat dengan saya dulu tinggal di salah satu pemukiman dan biasa namanya anak kecil itu kan suka pamer-pamer kehebatan orang tuanya kan. Kalau papanya bisa beli motor, si anaknya bilang, papaku punya motor baru, papamu punya apa? Gitu. Karena si temennya papanya nggak punya motor, papanya belum bisa motor, papaku punya ini sepeda 4. Membanding-bandingkan kehebatan orang tuanya dengan fisik. Dan ini yang saya lihat di pemandangan kehidupan orang-orang Kristen hari ini,
itu mencoba untuk menampilkan kehebatan Allahnya itu seperti agama-agama pada umumnya. Menampilkan kehebatan Allahnya dari fisik. Seakan-akan kalau Allahnya itu menampilkan kehebatan atau keluar biasaannya itu, dia merasa menjunjung tinggi martabat Tuhannya. Saya mengatakan ini hal yang konyol dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu. Jadi untuk menjunjung tinggi martabat Allah yang sempurna itu, maka kitalah yang menjadi pertaruhannya, Bapak Ibu. Kalau anak kecil kan suka bertengkar dengan temannya karena saling mengunggulkan kehebatan orang tuanya. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu mencoba untuk menampilkan kehormatan orang tuanya lewat perilakunya. Oke? Sampai sini Bapak Ibu paham? Ada anak, saya dulu sempat tinggal di satu pemukiman yang pada zaman-zaman saya dulu memang Surabaya itu termasuk kelompok daerah yang merah karena banyak anak-anak yang tidak baik di sana. Jadi begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak baik sehingga kalau ada anak minum-minum, oh iya minum-minum anaknya itu. Terus kalau ketangkep polisi, kedengeran, dapat informasi, itu ketangkep polisi kemarin habis nyuri. Ya iyalah bapaknya pencuri, anaknya ya ikut nyuri, anaknya siapa? Gitu. Paham? Jadi karena perilaku anaknya, bapaknya, orang tuanya ikut-ikut terbawa jelek. Tapi ada satu keluarga yang baik gitu ya. Karena anak ini kalau ketemu orang sopan, amit nggih Bu, amit nggih Pak, suka nolong orang. Kalau anak ini lewat, yang sedang ngumpul itu ngurumpi. Itu loh anaknya baik, anaknya bapak itu baik. Anaknya itu sopan. Senang aku kalau punya mantu seperti dia itu. Karena anaknya bersikap baik, maka orang tuanya martabatnya dijunjung tinggi, Bapak Ibu. Itu orang yang dewasa. Makanya kalau hari ini saya melihat wajah gereja yang mencoba untuk ikut-ikutan dengan cara agama-agama pada umumnya yang mencoba untuk menampilkan kehebatan Allahnya secara fisik, itu adalah cara yang tidak bermartabat, Bapak Ibu. Sama sini Bapak Ibu paham? Paham? Makanya Bapak Ibu, kita ini menjadi pertaruhan, kita inilah yang menjadi hal yang menentukan apakah Allah kita ini benar atau tidak. Makanya kita jangan pernah mencoba untuk membuktikan Allah yang benar dengan kekuatan fisik. Jangan ada unsur seakan-akan Tuhan perlu dibela. Kalau agama pada umumnya kan demi membela Tuhannya, mereka memberikan kesaksian-kesaksian hebat tentang Allahnya secara fisik. Lihat itu, karena dia suka beribadah. Dia kaya. Karena dia suka memberi. Dia kaya. Lihat itu, karena dia suka beribadah. Kecelakaan satu bis, dia sendiri yang selamat. Kenapa? Karena dia menyembah Tuhan yang benar. Tidak perlu sebetulnya memberikan kesaksian yang hebat tentang Allah secara fisik untuk membuktikan kebenarannya. Tidak perlu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dan saya jangan ikut terjebak seperti agama pada umumnya yang mau menjadikan keperkasaan fisik Allah sebagai bukti kebenarannya.
Sebab Bapak Ibu, saya melihat tidak sedikit orang beragama yang membela kebenaran dan keperkasaan Allahnya. Mereka berusaha memberikan kesaksian-kesaksian dan pembuktian secara fisik, biasanya dengan mukjizat. Makanya saya bilang, kalau orang beragama berurusan dengan Tuhannya itu selalu dengan mukjizat. Saya melihat banyak orang Kristen terkecoh dan ikut-ikutan, Bapak Ibu. Ikut-ikutan. Makanya saya bilang begini, sebetulnya kesaksian orang percaya itu tidak dapat menjadi saksi, itu dirusak oleh mukjizat. Kok begitu, Pak? Bukankah kekristenan itu menjadi hebat karena mukjizat? Enggak ada. Bapak Ibu kalau belajar sejarah, kekristenan itu bisa merambah Eropa. Kekaisaran Roma yang begitu luar biasa itu dirobohkan oleh murid-murid Yesus yang sederhana. Murid-murid yang ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Murid-murid Yesus yang dianiaya tidak membalas. Dan kekristenan bisa mengalahkan Eropa, itu bukan menunjukkan hebatnya Allah, bukan. Tetapi dia mengatakan, aku adalah saksinya. Lewat kesaksian hidup para murid, sampai kekaisaran Roma melihat, ini orang-orang kok hidupnya sama seperti Yesus yang kita salib ya. Dianiaya yang gak membalas. Di depan dikasih ancaman nanti kamu dibakar, ditusuk, dibunuh, disalib. Mereka gak takut. Ini orang macam apa ini? Kok mereka seperti Kristus ya? Kok mereka seperti Yesus lah? Ya, makanya mereka disebut Kristen. Dan kekristenan bisa merambah dunia, itu bukan dengan mukjizat. Dengan apa, Pak? Dengan darah para martir. Darah martir yang sudah jutaan ton, ribuan ton tertumpah. Selama 350 tahun orang Kristen dianiaya. Tanpa perlawanan. Mereka mengasihi musuhnya. Mereka bisa mendoakan orang yang menganiaya dia. Dengan kesaksian hidup itulah banyak orang mau menjadi pengikut Yesus. Bukan dengan mukjizat. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Kalau dengan mukjizat, orang di luar Kristen pun bisa, Bapak Ibu. Mentor saya pernah menyampaikan, kalau kamu menang dari sebuah kompetisi, jangan pernah berkata, Tuhan Yesus terima kasih ya, aku telah menjadi pemenang. Bilang begitu. Tuhan Yesus terima kasih, aku sudah menang. Kan itu berbahaya Bapak Ibu. Kok begitu Pak? Kan nanti ada orang di luar Kristen pun juga bisa menang. Dan bisa berkata, terima kasih ya Tuhanku, aku sudah menang. Itu artinya Bapak Ibu, dengan pernyataan yang sepertinya tidak memiliki efek atau dampak, sebetulnya itu sangat berdampak. Mengapa begitu Pak? Sebab sadar atau tidak sadar, ternyata dengan sikap itu kita telah menyandingkan Allah yang tidak tertandingi itu dengan Allah-Allah yang sebetulnya tidak dapat disandingkan dengan Allah yang benar Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Pak itu kan sepele, bagi kamu sepele. Tapi bagi saya yang mengerti kebenaran itu bukan sepele. Itu perkara yang perlu untuk dipersoalkan Bapak Ibu. Makanya orang percaya itu harus berbeda. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Bapak Ibu. Sebab Tuhan menghendaki kita menjadi saksinya. Kalau orang beragama kan berusaha untuk menunjukkan keperkasaan Allahnya. Berusaha menunjukkan kehebatan Allahnya. Maka Allahnya yang bertindak.
Oke? Tetapi kalau orang percaya yang dituntut untuk menunjukkan kehebatan Allahnya itu kita. Caranya gimana, Pak? Kita dituntut untuk menunjukkan kebenaran di dalam diri kita. Supaya martabat Allah yang kita sembah itu benar-benar dapat dijaga dan dihormati, Bapak Ibu. Jadi kalau orang beragama untuk menunjukkan kehebatan Allahnya, Allahnya yang bertindak. Tetapi kalau orang percaya untuk menunjukkan kehebatan Allahnya, kita yang bertindak. Untuk menunjukkan Allah yang benar, maka kita harus mengenakan kebenaran, Bapak Ibu. Jadi ini yang berat, ini yang berbeda. Dan Bapak Ibu dan saya dituntut untuk mengenakan kebenaran ini. Pak, bukankah kalau Allah itu menampilkan mukjizatnya kan nanti banyak orang yang ini Pak, yang ikut agama kita Pak. Saya seringkali marah di titik ini Bapak Ibu. Saya seringkali mengoreksi dan mengatakan, tahu ya, kamu harus tahu ya. Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, Yakub dan orang-orang percaya, itu bukan Allah yang senang dipercayai. Kaget enggak Bapak Ibu? Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang senang dipercayai, senang disanjung-sanjung, diagung-agungkan, senang disembah-sembah. Bukan. Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, yang disembah oleh orang percaya adalah Allah yang senang diteladani dan dituruti semua kehendaknya. Untuk apa kalau hanya nyembah-nyembah tapi enggak pernah nurut? Untuk apa memiliki umat yang banyak tapi semuanya enggak dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya? Satu contoh. Ada sebuah kekaisaran, kerajaan, karena rajanya ini pengen rakyatnya banyak, dia berharap dia bisa berbuat baik, menampilkan kebaikan rajanya. Karena rakyat melihat rajanya baik, maka rakyatnya banyak yang mau menjadi rakyatnya raja itu. Tetapi dari sekian banyak rakyat, itu tidak ada yang mau nurut dengan apa kata rajanya. Kira-kira raja begini marah enggak dengan rakyat begitu? Pasti rajanya bilang begini, saya tidak butuh rakyat yang banyak. Saya hanya membutuhkan rakyat yang taat, yang tunduk, yang nurut dengan apa yang aku perintahkan. Setuju? Allah yang kita sembah Bapak Ibu, bukan Allah yang senang disanjung-sanjung. Allah yang disembah-sembah, bukan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin diteladani dan dituruti segala kehendaknya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Allah senang hanya karena kita menjadi Kristen. Bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mengadakan banyak mukjizat. Allah tidak senang dengan semua itu. Sebab Allah yang saya sembah, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang senang jika kita meneladani hidupnya dan setia melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Memang hal ini sulit untuk dicerna bagi orang Kristen yang sudah terkontaminasi cara berpikirnya dengan pola beragama, Bapak Ibu. Mengapa begitu Pak? Ya memang banyak orang beragama itu lebih suka menunjukkan kehebatan Allahnya dengan bisa bernubuat. Orang Kristen itu paling senang kalau menunjukkan kehebatan Allahnya lewat mukjizat. Setuju apa setuju? Halo? Lebih bangga loh. Kalau doa ada yang bernubuat, ada yang dinubuat-nubuatin. Bisa ngusir setan lagi. Di salah satu khotbah saya yang saya upload di YouTube, saya bilang begini. Tuhan itu enggak butuh mukjizat.
Enggak butuh orang mengusir setan. Kenapa Pak? Karena orang di luar Kristen pun bisa melakukan itu. Setuju? Setuju? Berarti orang Kristen harus menampilkan apa Pak? Menampilkan kebenaran di dalam diri kita. Sebab Alkitab dengan tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan diterima dalam kerajaannya. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sekalipun mereka sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mukjizat demi namamu juga? Kalau Tuhan pada waktu itu di mana sudah tidak ada kesempatan, Tuhan berkata jujur kepada mereka, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah, kamu yang jahat. Sebetulnya kebenaran di dalam Matius 7 ini sudah sangat jelas. Tidak perlu ditafsir-tafsir. Amin. Tetapi justru inilah yang disukai dan menarik dan diminati oleh banyak orang, Bapak Ibu. Makanya saya mengatakan kekristenan itu berbeda. Kekristenan itu berbeda. Pak, mengapa kekristenan hari ini kok seperti ini jadinya Pak? Saya seringkali sharing dengan Pak Kus, dengan Mas Eka. Berkali-kali saya bilang sebetulnya saya ini sudah frustasi menjadi orang Kristen. Bapak, kenapa frustasi Pak? Ya banyak orang Kristen itu duniawinya itu kental banget. Ke gereja saya sering kali bilang kan, ke gereja jalan terus. Pelayanan jalan terus. Tetapi berbuat dosa juga jalan. Ya kan? Melayani terus. Tipu sana, tipu sini tetap jalan. Melayani jalan terus. Berzina pun tetap jalan. Bohong tetap jalan. Tidak jujur tetap jalan. Masih suka kentit jalan. Tapi minggu ke gereja. Saya bilang saya frustasi menjadi orang Kristen. Harus ngomong apa di mimbar? Dan orang Kristen yang duniawi itu suka yang begini-begini Bapak Ibu. Suka perkara-perkara fisik. Dan untuk menunjukkan kehebatan kekristenannya, itu fisik lagi mukjizat. Lihat itu orang Kristen. Itu kalau mendoakan itu pakai menangking-nangking setan keluar. Di luar sana pun juga banyak orang di luar Kristen pun bisa. Amin. Itu bukan keunggulan kekristenan. Keunggulan kekristenan itu adalah kualitas umat yang hidup benar seperti Yesus. Bukan masalah fisiknya. Bukan karena bisa ngusir setannya. Tetapi karena kita dapat menghidupi kehidupan Kristus di dalam diri kita. Dan orang lihat kita, dia lihat Tuhan. Jangan sampai orang lihat kita, utang gak bayar. Oh itu orang Kristen itu kalau ngomong itu jahat itu. Itu orang Kristen itu kalau ngomong itu suka ngerasa-ngerasani. Oh, itu orang Kristen itu, aduh kalau marah-marah. Yang dilempar kotoran wajah siapa Bapak Ibu? Wajah Tuhan. Makanya saya mau katakan kekristenan itu beda. Kok begitu Pak? Sebab kekristenan yang benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti atau belajar kekristenan yang benar, ini adalah salah satu agama yang paling tidak diminati sebetulnya. Saya pernah bilang kepada tempat di mana saya memuridkan, oke pertama peserta pemuritan 100, 150, banyak ya, seneng gak? Saya bilang di awal bilang begini, ya pertama biasanya banyak, nanti kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, nanti mulai berkurang, akhirnya nanti habis. Mengapa begitu Pak? Ya karena kalau saya mengajar pemuritan, saya mengajarkan kekristenan yang benar. Maka saya bilang kekristenan yang benar itu paling tidak diminati Bapak Ibu. Mengapa?
Karena kalau Bapak Ibu mendengar pengajaran asli Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu tidak akan tertarik. Sebab ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu dan saudara dan saya harus meninggalkan dunia dan cara berpikirnya. Bapak Ibu harus sudah tidak lagi tertarik dengan apapun selain Tuhan dan kerajaannya. Oh, agama seperti ini siapa yang mau ikut? Coba. Pak, kalau agama sana enggak apa-apa. Tapi kalau ikut Yesus, Bapak Ibu dituntut untuk meninggalkan dunia dan segala kenikmatannya. Bapak Ibu harus tidak tertarik lagi dengan apapun di dunia ini selain Tuhan. Coba Bapak Ibu. Pak, boleh dong tertarik. Kalau Bapak Ibu masih tertarik kepada sesuatu, itu artinya Bapak Ibu tidak mungkin tidak berkhianat kepada Tuhan. Kok bisa begitu, Pak? Iya. Sebab Tuhan berkata kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. 100% Tuhan atau tidak sama sekali, Bapak Ibu. Saya punya pasangan hidup. Saya berbilang sama istri saya, kita tidak boleh memiliki ketertarikan dengan yang lain selain mami dan papi. Kalau saya masih bisa tertarik dengan orang lain, itu saya bisa tidak setia kepada pasangan saya. Amin. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak harus mengabdi kepada Tuhan 100% atau tidak sama sekali. Ini loh kekristenan yang benar. Amin. Ini kekristenan yang harus dibayar, yang harus dipahami Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan begini, kekristenan yang benar itu tidak berurusan dengan Allah hanya karena mukjizat. Sebab ini dapat merusak kekristenan. Orang percaya tidak dapat menjadi saksi jika fokusnya pada mukjizat. Sampai sini Bang, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu belajar sejarah kekristenan saya tadi sampaikan, itu saya melihat orang Kristen pada abad mula-mula, mereka berkata, aku adalah saksinya. Itu mereka nggak tanggung-tanggung loh. Ketika orang Kristen dipenjara sama pengawal, sama penjaga penjara, disiksa gak bales, dihukum gak bales, akhirnya si penjaga penjara pun jadi Kristen. Coba. Yang menganiaya, yang mengikat orang-orang Kristen mau dikasih ke binatang. Dia melihat kok gak melawan ya. Orang Kristen diikat mau dikasih makan binatang. Itu malah nyanyi, bersuka cita. Yang ikat mereka itu sampai bilang begini, ini beda ini. Ini beda ini. Akhirnya yang ikat jadi Kristen. Sampai kaisarnya marah. Kenapa kamu harus meninggalkan Baal, kaisar? Karena dia melihat orang Kristen yang menjadi saksi Tuhan. Kebenaran yang dikenakan itu mengubah orang lain. Kalau mukjizat nggak bisa. Kenapa begitu Pak? Ya karena orang lain bisa melakukan itu. Sampai sini paham ya? Paham ya? Makanya Bapak Ibu, orang Kristen yang benar itu tidak menjadikan mukjizat sebagai perburuan. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab ya, di dalam seluruh Alkitab, di sini Bapak Ibu kalau membaca Alkitab seluruhnya, itu di Perjanjian Baru, orang-orang yang mengalami mukjizat pada zaman Yesus, itu semuanya Bapak Ibu melihat 99% orang yang mengalami mukjizat itu orang yang tidak dimuridkan. Orang yang mengalami mukjizat itu orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya dengar nama Yesus. Contohnya siapa? Perempuan pendarahan, dimuridkan? Enggak ya? Orang buta, dimuridkan? Orang lumpuh dimuridkan? Ternyata semua orang yang mengalami mukjizat itu tidak dimuridkan. Mereka mengalami mukjizat. Makanya Bapak Ibu, memang benar memang pada zaman Yesus ada
mukjizat itu harus ada. Untuk apa Pak? Karena sedang berhadapan dengan orang Yahudi yang fanatik dengan agamanya. Karena orang Yahudi itu kan punya prinsip bahwa yang berhak mengajar itu hanya imam. Sementara Yesus tampil ngajar, bicara tentang kerajaan surga. Dia anak tukang kah? Anak tukang kah? Tukang kayu. Ya para imam gak akan menghargai, kamu tuh anak tukang kayu kok kamu ngajar. Kamu belajar dari STT mana? Kamu dilantik jadi pendeta dari sinode mana? Yesus anak tukang kayu. Gak punya harga. Di mata para imam, Yesus itu gak layak menjadi seorang pengajar. Padahal Nikodemus, salah satu guru orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, aku tahu bahwa kamu adalah guru yang besar, yang diutus Allah. Jadi untuk menunjukkan supaya Injil dapat diajarkan, supaya mereka mau mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan, mukjizat diberikan. Amin. Makanya mukjizat itu adalah tanda, Bapak Ibu. Mukjizat itu sendiri bukan tujuan. Sampai sini paham? Mukjizat hanya sebagai tanda, bukan tujuan, Bapak Ibu. Kesalahan banyak orang hari ini adalah menjadikan mukjizat sebagai tujuan. Ke gereja kamu ngapain Pak? Ya pengen disembuhkan. Kalau nggak sembuh, ya pindah agama. Ngapain ke gereja Pak? Bu, ngapain? Supaya diberkati. Kalau nggak diberkati, pindah agama. Ke gereja ngapain? Mbak, Mas, Non, ngapain ke gereja? Cari jodoh. Kalau nggak dapat jodoh, cari agama lain. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melihat sebagian besar orang Kristen menjadikan mukjizat itu sebagai tujuan. Ini hendak menunjukkan Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, sebenarnya orang-orang yang demikian, dia sedang menjual Yesus, menjual Tuhan, menjual mukjizatnya, menjual kuasanya. Tetapi orang-orang seperti ini tidak akan pernah mengerti ajarannya. Tidak akan pernah mengerti kebenarannya, Bapak Ibu. Jadi kalau menjadi orang Kristen masuk gereja cuma satu, mukjizat. Tuhanmu hebat dari apanya? Dari mukjizatnya. Orang Kristen hebat dari apanya? Mukjizatnya. Jadi semua ajarannya tentang mukjizat, kalau Bapak Ibu. Kalau berbicara mengenai surga, ya pasti nanti ujung-ujungnya mukjizat juga. Bicara tentang apapun nanti ujungnya mukjizat Bapak Ibu. Mengapa begitu Pak? Ya karena mereka nggak punya pengajaran kuat untuk membawa orang kepada kebenaran, itu nggak kuat. Saya seringkali bilang dengan teman-teman pendeta, kalau jadi pendeta rohaniwan belajar. Jangan sampai jadi pendeta 15 tahun, 20 tahun, bahasa asli aja nggak ngerti. Ibrani Yunani nggak bisa, tapi jadi pendeta. Bahasa Inggris belepotan lagi nggak bisa juga. Kan kacau. Makanya kalau orang-orang yang seperti ini nggak belajar, tidak bisa membawa orang kepada kebenaran. Nggak bisa Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, orang Kristen yang dewasa itu tidak akan mengejar mukjizat. Dia akan melatih diri bertanggung jawab, tidak akan mengharapkan mukjizat. Apapun yang dihadapinya kalau dewasa, dia akan bertanggung jawab Bapak Ibu. Pak, bagaimana Pak dengan orang Kristen yang baru? Orang Kristen yang baru kenal Tuhan, mukjizat itu penting. Kenapa? Supaya dengan mukjizat itu mereka bisa mendengar kebenaran. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Diajar sampai menjadi dewasa. Dan gereja itu menjadi ruang lingkup untuk mengajar jemaat supaya dewasa. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu menjadikan mukjizat sebagai tujuan, maka ini celaka.
Kalau gereja ngajar mujizat terus, ini menghambat kedewasaan Bapak Ibu. Sebab pengajaran yang tujuannya mujizat, ini akan menghambat kedewasaan. Sampai pada satu tingkat kegagalan mencapai kesempurnaan. Bapak Ibu, kan berarti bahaya banget ya. Makanya Pak, banyak orang Kristen yang gak ada dewasa Pak. Lagi keadaan sulit, berdoa sama Tuhan bertalu-talu cuma minta satu, mukjizat. Saya sering kali bilang di sini ya, kalau saya pagi buka mata itu enggak minta Tuhan sertai, Tuhan berkati pekerjaanku, enggak pernah saya bilang begitu di hadapan Tuhan. Kalau saya buka mata, Tuhan terima kasih. Pertandingan yang baru aku hadapi hari ini. Aku harus bertanggung jawab di sepanjang hari ini, supaya hidupku tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapanmu di sepanjang hari ini. Aku berdoa meminta kepadamu, pertemukan aku dengan orang-orang yang memerlukan kebenaranmu, supaya hidupku berguna buat kerajaanmu. Pak, gak berdoa supaya bisnisnya berhasil. Bisnis saya itu punya Tuhan. Istri saya, anak saya punya Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan, mereka semua adalah milikmu, kepunyaanmu. Aku percaya ketika aku bertanggung jawab, apa yang menjadi kepunyaanmu yang kau percayakan kepadaku, engkau akan menyertainya. Beda dengan orang yang anak-anak. Tuhan, sertai keluargaku. Kok takut toh? Tuhan bilang begini, sudah nak. Tuhan, berkati adonanku. Tuhan bilang begini, sudah nak. Tuhan, sertai aku. Sudah nak. Cuma satu bagianmu, kerjakan bagianmu untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Kenakan kebenaran supaya hidupmu dapat menjadi saksiku. Karena aku pergi ke surga mengutus kamu supaya kamu dapat memberitakan kebenaran. Supaya ketika orang mendengar kebenaran dari hidupmu, mereka juga diselamatkan. Kerjakan itu nak. Semuanya masalah makan minum yang akan kamu pakai, yang akan kamu minum, Bapakmu di surga sudah ngerti, pun khawatir. Amin. Yang penting kerjakan bagianmu, hidup benar. Kerja keras, jujur, bertanggung jawab. Maka Tuhan akan membela orang-orang yang demikian Bapak Ibu. Sederhana kekristenan sebetulnya. Masalahnya Bapak Ibu, kebenaran ini tidak pernah diungkap. Sehingga banyak orang Kristen yang terjebak di kasus ini. Ketika saya menyampaikan kebenaran ini, orang mengatakan begini, wah Pak Saiful itu gak percaya mukjizat. Pak Saiful itu orangnya gak percaya mukjizat. Bukan tidak percaya mukjizat Bapak Ibu. Adalah bodoh jika saya tidak percaya mukjizat. Bodoh banget saya. Tetapi Bapak Ibu lebih bodoh kalau saya berurusan dengan Tuhan hanya karena mukjizat. Paham Bapak Ibu? Saya percaya mukjizat. Tuhan akan tolong Bapak Ibu yang sakit pasti disembuhkan. Saya percaya Tuhan tolong. Tetapi saya berurusan dengan Tuhan bukan karena mukjizat. Amin. Bukan karena mukjizat. Saya percaya mukjizat. Saya menjadi orang yang sangat bodoh kalau saya nggak percaya mukjizat. Tetapi saya akan menjadi lebih bodoh kalau saya berurusan dengan Tuhan hanya karena mukjizat. Amin. Allah yang saya sembah Allah yang luar biasa, tak dapat dibandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Dia Allah yang penuh dengan mukjizat dan kuasa. Tak kuragukan kuasanya Bapak Ibu. Dan aku percaya dia Allah yang akan menyertai dan menolong orang-orang yang benar. Tak kuragukan kuasanya. Tetapi saya tidak akan berurusan dengan dia hanya karena mukjizat. Amin Bapak Ibu. Sebab tujuan Tuhan itu Bapak Ibu bukan mukjizatnya. Tuhan itu memiliki tujuan mengembalikan manusia menjadi ciptaan yang sempurna. Seperti ketika Allah pertama kali menciptakan Adam. Kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Keadaan manusia yang mulia. Yang digadang-gadang yang diharapkan oleh Allah. Supaya dikenakan oleh semua orang percaya Bapak Ibu. Manusia yang berkodrat dosa diubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itu artinya mukjizat tidak dapat dibandingkan dengan kesempurnaan itu Bapak Ibu.
Pak sakit Pak, pengen sembuh. Ya sembuh nggak apa-apa sih, toh mati juga nanti. Mati nggak kalau sembuh? Mati juga. Pak, aku punya masalah ekonomi berat banget Pak. Dipulihkan. Toh juga mati juga. Mana Bapak Ibu? Makanya saya mau katakan begini loh. Jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jangan berurusan dengan Tuhan hanya karena mukjizat. Nanti kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen berurusan dengan mukjizat, nanti itu sama dengan agama-agama pada umumnya. Amin. Amin. Pak saya sakit Pak. Saya percaya ketika Bapak Ibu sakit percaya. Tuhan akan bela, perhatikan, bukan Tuhan tutup mata gini. Ibu sakit ya, Tuhan tutup mata. Enggak, Tuhan akan melihat keluh kesah kita. Makanya Tuhan, aku sakit bersyukur, jika Engkau izinkan aku sakit, aku berusaha sembuh ya Tuhan. Aku percaya ketika Engkau memperhatikan hidupku, Tuhan akan berikan solusi. Mungkin ketemu dengan dokter yang bisa ngobatin, mungkin ketemu dengan informasi, oh berobat di sana loh. Yang penting begini, Tuhan, aku bersyukur dengan keadaanku. Supaya dengan keadaan ini aku semakin bergantung dengan Engkau. Supaya aku semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini itu rentan. Makanya Tuhan, dengan keadaan ini aku semakin menyadari aku tidak boleh hidup aneh-aneh. Aku enggak boleh hidup sembarangan. Aku enggak boleh hidup ceroboh. Dengan keadaan ini aku semakin menyadari bahwa kekuatan manusia terbatas. Kalau Tuhan sudah bengkokkan sarafnya sedikit saja sudah stroke ya Bu ya. Ibu saya stroke, saya nggak minta doa kesembuhan. Pak Saiful ini pendeta, ibunya stroke nggak minta kesembuhan. Saya nggak minta doa kesembuhan Bapak Ibu, benar saya nggak minta doa kesembuhan. Saya nggak pernah berdoa sama Tuhan di hadapan ibu saya, Tuhan sembuhkan ibu saya nggak pernah. Saya bilangin Tuhan terima kasih buat keadaan ini, buat kami menjadi semakin mengerti apa yang Kau mau di dalam keluarga kami. Supaya lewat persoalan ini kami semakin dewasa dan semakin mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang pemilik kehidupan kami. Konyol enggak? Pendeta ini, tapi enggak pernah minta doa kesembuhan. Kenapa? Karena saya sudah dewasa. Pak, berarti kita nyentuh Bapak Ibu, Bapak saya semua? Oh enggak. Bapak Ibu kalau imannya belum seperti saya jangan. Enggak apa-apa, tapi saya berharap Bapak Ibu harus meranjak menuju ke pendewasaan. Itu hukumnya wajib, tidak bisa tidak Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah dewasa, Bapak Ibu berdoanya bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku tidak minta Engkau membuat mukjizat dalam hidupku. Itu orang dewasa. Tuhan aku enggak minta mukjizat kok Tuhan, aku enggak minta kesembuhan dalam hidupku. Cuma aku minta satu hal Tuhan. Apa Saiful? Ubah karakterku. Ubah karakterku Tuhan. Aku enggak minta mukjizat, cuma aku minta satu hal, ubah karakterku. Supaya aku dapat mengenakan hidup Yesus dalam hidupku. Itu orang dewasa Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, Bapak Ibu menjadi saksinya itu maksimal. Makanya Bapak Ibu saya mengatakan begini, jangan pernah berkecil hati ketika pelayanan yang kita lakukan itu tidak disertai mukjizat. Jangan berkecil hati. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Kalau Bapak Ibu ikuti pelayanan saya, mungkin tidak banyak mukjizat yang dilakukan. Tetapi dengan ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran, saya berharap Bapak Ibu karakternya diubah. Pak Saiful berarti enggak pernah banyak melakukan mukjizat. Ya dulu waktu saya penginjilan, saya seorang penginjil, saya masuk dari desa ke desa, pelosok ke pelosok Bapak Ibu. Tadi malam sempat cerita sama Mas Eka ketika saya ada di Sumatera, di Mesuji Lampung, pedalaman paling dalam. Itu saya banyak melakukan mukjizat yang spektakuler Bapak Ibu. Mukjizat, kok bisa Pak Saiful? Ya karena saya berhadapan dengan orang yang gak kenal Tuhan. Oke? Gak kenal Tuhan, pasti Tuhan dengan kapasitasnya, dengan pertimbangan Tuhan. Oh Tuhan, Saiful ini butuh mukjizat. Ya terjadilah mukjizat. Anda kata,
Tuhan, aku butuh mujizat enggak? Tuhan bilang, enggak butuh. Ya udah, enggak usah pakai mujizat. Kalau Tuhan bilang, butuh mujizat, ya suka-sukanya Tuhan. Amin. Tetapi saya mau katakan begini, mujizat itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang baru, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan Roh Kudus yang tertib, yang penuh dengan kuasa itu, dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sedang melakukan tugas atau amanat agung dari Bapa, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan mukjizat itu akan menyertainya. Makanya saya ingat dengan kisah Tuhan bilang kepada para murid-murid, aku akan menyertai kamu. Ya, kamu akan banyak melakukan mukjizat. Berikanlah sebab kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma. Para murid itu ketika dia melakukan penginjilan, mereka ngalamin mukjizat. Tapi ada waktunya mereka tidak ngalami mukjizat. Amin. Sampai satu titik di dalam kisah para martir, itu semua para murid matinya mengenaskan. Sampai kisahnya Petrus itu ngeri itu. Petrus ketika mendengar bahwa Nero mau membunuh dia, para murid dengar. Petrus, Nero mau membunuh kamu, mencari kamu di sini. Lari, lari. Petrusnya lari. Dia lari ketika mau keluar dari pintu gerbang, dia melihat Yesus berjalan. Kemudian si Petrusnya berlutut, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau kemana? Tuhan bilang begini sama Petrus, aku mau pergi untuk disalibkan 2 kali. Kemudian Petrusnya menangis, kemudian dia kembali ke tempatnya, tempat dia berlari itu. Kemudian dia ditangkap sama Nero, dia mau disalibkan, dia bilang sama Kaisar, jangan aku disalibkan secara tegak, salibkan aku dengan kepala di bawah. Karena aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Itu orang-orang Kristen yang menjadi saksi itu begitu. Kebenaran yang di dalam dirinya itu tidak menjadikan dirinya sebagai penakut. Amin. Kalau Bapak Ibu mengerti kebenaran, itu enggak takut dengan apapun. Saya itu sampai dibawa ke balai desa, dipukulin dari belakang, siapa yang mukul saya enggak tahu. Kenapa itu jadi Kristen? Itu saya alami Bapak Ibu. Saya diludahin. Zaman-zaman saya penginjilan itu kan masih bebas ya. Sudah kenal Yesus belum? Itu dulu hari ini enggak bisa Bapak Ibu. Enggak bisa. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau kekristenan sudah melembaga menjadi agama dan dirusakkan dengan mukjizat, Bapak Ibu mulai berbenah. Amin. Pak, berarti kita nggak butuh mukjizat, suka-sukanya Tuhan. Setuju? Suka-sukanya Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita kenakan kebenaran dalam diri kita. Karena kebenaran itu adalah buahnya. Buahnya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu ngejarnya mukjizat, mukjizat bisa dipalsukan, nubuat bisa dipalsukan, karunia bisa dipalsukan, tetapi buah tidak bisa dipalsukan. Buah kehidupan orang percaya itu adalah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Kalau buah nggak bisa dipalsu, kalau mukjizat kuasa setan pun bisa melakukan mukjizat. Karunia bisa dipalsu, buah tidak bisa dipalsu. Makanya Bapak Ibu saya berharap di sini, ayo kita kejar supaya hidup kita mengenakan kebenaran, kebenaran kita menghasilkan buah dan orang-orang di sekitar kita, mereka menikmati hidup kita dan mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau datang, kita jangan nyantai-nyantai, berjuang hidup benar. Jangan aneh-aneh jadi orang Kristen. Ya. Kalau yang nggak jujur, berusaha berjuang hidup jujur. Karena untuk bisa mematikan atau membasmi kedagingan itu nggak bisa nyantai. Perlu dipaksa. Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau misalnya yang suka bohong. Tuhan, aku mau bertobat dari bohong. Tuhan pasti izinkan nanti ada kesempatan untuk kita berbohong. Disitulah kita ingat, oh ya Tuhan, aku kemarin janji aku mau bertobat dari bohong. Disitulah kita mulai bantai kedagingan kita. Amin. Tuhan, aku suka ngentit, suka mencuri Tuhan. Tuhan ini kan denger kan, oke kamu bertobat ya dari ngentit sama mencuri ya. Nanti pasti Tuhan kasih kesempatan kita bisa mencuri. Paham Bapak Ibu? Ada kesempatan mau mencuri,
mulai ingat Tuhan, aku tidak mau mencuri, aku tidak mau mencuri, aku mau jujur, aku mau jujur. Bertobat dari berzina. Oh Tuhan, aku mau bertobat dari berzina. Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kita berzina. Oh diam-diam melihat video porno. Diam-diam melihat. Tuhan pasti kesempatan. Dan Bapak, Ibu, dan saya harus berjuang untuk mengatakan tidak. Oke? Disitulah momentum kita untuk membantai kedagingan dan kodrat dosa yang ada dalam diri kita. Amin. Saya berharap dengan kebenaran ini kita semua mau untuk berjuang bersama-sama menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhan, aku adalah saksimu. Dan aku mau mati untuk Engkau, supaya aku menjadi bagian dari orang-orang yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati.